Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Rektor IAIN Kediri, kemudian yang terhormat kepada jajaran pejabat kampus IAIN Kediri, yang terhormat pimpinan umum LPM Dedikasi dan teman-teman yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, serta dipertemukan malam ini. Semoga bermanfaat dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sinta Nurma Al-Babil dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sekarang berada di semester 3. Nah, saya lihat dari teman-teman itu banyak banget yang juga dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, bisa nanti kalau mau tanya-tanya, mau sharing, bisa langsung japri aja. Nanti insya Allah bakal dibalas. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua ada sambutan pimpinan umum LPM Dedikasi, kemudian dilanjut pengesahan, dan kemudian ada sarasehan, dan yang terakhir yakni penutup. Langsung saja untuk pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat dari acara ini. Al-Fatihah. Baiklah, langsung saja untuk acara berikutnya yakni sambutan dari pimpinan umum LPM Dedikasi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam pers mahasiswa. Salam pers. Salam pers mahasiswa. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu pada saya. Terus tak lupa marilah kita bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun virtual. Nanti kalau bisa bertemu langsung malah akan lebih banyak syukurnya. Dan selanjutnya kita tidak boleh lupa selalu ingat bahwa apa yang kita rasakan hari ini adalah berkah yang sangat besar sekali bagi kita semua, dan harus kita syukuri tidak hanya dengan bacaan alhamdulillah, tapi disyukuri dengan berbuat baik. Termasuk hari ini kita berkumpul di sini, saling bersilaturahim, saling berkenalan, dan pada selanjutnya kita akan bersama-sama untuk membuat karya. Begitu ya, teman-teman. Saya bingung mau ngomong apa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus yang sudah menyiapkan acara ini, melakukan open recruitment, dan nanti akan ada pelatihan jurnalistik juga. Terus
Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau ikut bergabung dengan Lembaga Pers Mahasiswa Dedikasi, yang mana tidak semua mahasiswa ingin rela capek-capek ikut suatu organisasi. Jadi sampean sudah ada nilai plusnya daripada yang lain ya. Pasti ada nilai plusnya. Terima kasih sekali untuk sampean. Terus mohon maaf jika mungkin ada sedikit kesalahan ataupun kurang informasi terkait dedikasi pada teman-teman semua. Kalau mau mengulik-ngulik, sampean bisa cari-cari juga, karena informasi atau berita terkait Lembaga Pers Mahasiswa Dedikasi ini sangat banyak sekali ya di media-media ataupun sosial media. Ya, selanjutnya saya ucapkan selamat datang menjadi anggota termasuk istilahnya masuk ke dalam rumah kami ya, rumah LPM Dedikasi, menjadi satu atap, satu lantai, satu pintu. Kita sama-sama saling belajar bersama, saling membantu bersama di organisasi ini. Seperti yang sampean tahu bahwa LPM Dedikasi ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang ada di dalam kampus dan di bawah naungan Dewan Mahasiswa. LPM Dedikasi fokus kepada peningkatan minat bakat dan daya kreativitas serta pemikiran kritis teman-teman. Peningkatan bakat baik berupa tulisan, baik berupa fotografi, ya, fotografi jurnalistik, terus desain, apalagi ya, dan juga dalam ranah pemikiran, ya teman-teman sekalian. Pada sejarahnya LPM Dedikasi ini sudah ada sekitar 30 tahun lebih. LPM Dedikasi ini ada, cuma dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, LPM Dedikasi ini terus mengalami metamorfosis ya, mengalami reform atau perubahan bentuk tiap generasinya. Mungkin generasi sampean akan lebih mampu mengembangkan LPM Dedikasi, amin, semoga saja, dan juga lebih kreatif lagi, karena LPM Dedikasi ini sangat menunggu hasil kreativitas dan kreasi teman-teman. Dan di LPM Dedikasi ini sangat ini ya, open kritik, open saran, sangat terbuka sekali ketika teman-teman ini ingin memberikan kritik, ingin memberikan saran, dan malu-malu. Wah, saya belum kenalan ya. Nama saya Ahmad Eko Hadi ya. Lupa. Saya Ahmad Eko Hadi, asli dari Kediri. Rumah saya sebenarnya itu daerah Pagu ya, dekatnya Petilasan Siasi Joyoboyo. Terus saya sekarang menempuh jurusan tadris bahasa Inggris. Tapi kebanyakan saya tinggal di kos-kosan yang ada di Karanganyar untuk kehidupan sehari-harinya. Kalau teman-teman mau mampir ya monggo untuk mampir ke kosan atau mengechat saya atau DM saya di Instagram saya. Kalau tidak ngechat ya DM saya juga, tidak apa-apa kalau membutuhkan informasi dan pertolongan atau bantuan dari saya. Apalagi ya terus ngomongnya, mungkin begitu saja ya. Proses sampean di sini tuh sekarang masih awal, karena namanya grupnya saja, saya lihat grup B-nya itu calon magang, berarti belum magang. Jadi proses dedikasi itu ada beberapa tahap. Yang sampean sekarang adalah calon magang. Nah, terus dikatakan magang adalah setelah melakukan pelatihan tingkat dasar dan sampean sudah mempunyai tanggung jawab dan hak di situ untuk membuat karya,
untuk menerima informasi lebih lanjut, ikut kegiatan gitu. Ketika sudah melewati pelatihan tingkat dasar itu. Nah, proses magang itu dilaksanakan selama 1 tahun penuh, baru sampai bisa menjadi anggota tetap. Nah, anggota tetap karena sudah memenuhi persyaratan dalam pembuatan karya dan kontribusi di LPM Dedikasi. Baru setelah itu menjadi pengurus. Ya, pengurus selama 2 tahun dan setelah itu menjadi Dewan Kehormatan setelah menjadi pengurus 2 tahun. Jadi proses sampean masih awal, banyak-banyaklah bertanya, banyak-banyaklah ingin tahu, karena keinginan tahuan sampean, banyak tahu keinginan bertanya sampean, semakin banyak semakin tidak apa-apa, semakin baik, karena sebuah karya atau sebuah hal yang bermanfaat bagi orang lain dimunculkan dari banyak bertanya dan banyak mempertanyakan sesuatu. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya nanti mungkin bisa ditambahi. Sekian dari saya. Di dalam pers mahasiswa ada salam. Ketika saya mengucapkan salam pers mahasiswa, sampean juga mengucapkan salam pers mahasiswa, salam teman. Terus salam pers mahasiswa, terus sampean jawab lagi salam. Terus yang ketiga kali salam pers mahasiswa, sampean jawab salam pers mahasiswa. Itu ya. Nanti kita coba ya di sini. Karena jargon itu membuktikan identitas kita sebagai seorang pers mahasiswa. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Paham. Ya. Siap. Ya. Paham. Oke. Mungkin sekian dari saya sambutannya. Nanti lama-lama jadi khotbah ya, bukan sambutan. Ya, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba salamnya ya. Salam pers mahasiswa. Salam. Salam pers mahasiswa. Salam. Terakhir ya. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Terima kasih. Tepuk tangan virtual ya. Tangan virtual. Oke, lanjut. Monggo MC. Terima kasih untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya yakni pengesahan. Dipersilahkan Mas Eko. Pengesahan piye iki? Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat datang teman-teman, dan teman-teman sudah resmi menjadi anggota magang, dan selebihnya akan mendapatkan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan keanggotaan setelah sampean mengikuti pelatihan tingkat dasar. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Enak bu? Semangat ya. Semangat ya. Silakan. Proses silakan. Tanya lagunya ya. Monggo. Baik, untuk acara selanjutnya yakni sarasehan. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kak. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Mbak. ini teman-teman ada yang udah kenal belum sama kakak-kakaknya? Belum, Mbak. Kak. Belum, Kak. Oke, kita perkenalan dulu ya. Baik, untuk kakak-kakaknya yang anggota magang tetap bisa on cam. Untuk yang pengurus, baik kak pengurus silahkan on cam. Ada Mas Afi'i, apa lagi nih? Ada Kak Ira, Maulida Rahmatul Laili, Mas Firnas. Ayo silakan on cam. Sama Mbak Yosi. Mana Yosi kan? Oh iya, nanti saya belum perkenalan ya. Kira-kira pengen kenalan nggak? Iya, Kak. Pengen. Ya, perkenalkan, nama saya Dea. Alamat rumah asli Kediri. Terus apa lagi ya? Ambil jurusan apa, Kak? Apa? Ambil jurusan apa, semester berapa? Oh, saya ambil jurusan psikologi Islam semester 7. Ini mana ya? Ini kakak-kakak pengurus. Ini kakak-kakaknya nggak ada yang ingin perkenalan toh? Di dedikasi bagian apa, Kak? Oh, di dedikasi saya bagian divisi media. Divisi media itu kayak gimana ya? Kalau boleh tahu. Secara garis besar itu kalau yang divisi media itu biasanya yang megang akun sosial medianya LPM dedikasi sama desain sama cari foto sih itu secara garis besarnya. Emang di LPM itu divisi apa aja, Kak? Terus itu kerjanya itu ngapain? Baik, nanti biar kakak-kakak yang lain ya yang jawab. Ini masih ada banyak kok yang untuk mungkin Mas Firnas bisa menyebutkan divisinya.
Baik, mungkin Mbak Yosi bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, selamat malam. Mbak mohon on cam, Mbak. Aduh, aku pakai laptop ya Mbak, gak bisa on cam. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Yosi Novita, bisa dipanggil Yosi. Yes. Semester berapa, Kak? Saya semester 5 dari Jurusan? Ekonomi Syariah. Divisi di dedikasi bagian apa ya? Di dedikasi bagian apa, Kak? Saya sekretaris umum. Kalau di dedikasi itu ada berapa divisi, toh, Kak? Ada berapa ya? Ada media, views, news, sastra, jaker. Iya gak sih? Ada yang kurang gak? Nggak kurang keras. Bentar. Ya, ya. Tes. Bisa dengar nggak? Bisa, Kak. Di dedikasi itu ada ada 6 divisi. Mulai dari divisi news, divisi views, divisi jaker, divisi sastra, divisi media, sama divisi perusahaan. Gitu, Kak. Berarti ada 7 divisi ya, Kak? Ada 6, Kak. Enak maksudnya? Ada 6. Mungkin ada yang ditanyakan dari saya. Statusnya apa, Kak? Apa? Statusnya. Statusnya mahasiswa, Kak. Semester berapa, Kak? Oh, saya semester 5 dari Prodi Ekonomi Syariah. Boleh yang ekonomi syariah kalau mau sharing-sharing. Boleh banget. Kakaknya Bima ya? Oh, bukan, Kak. Enggak, saya mahasiswa biasa. Alamat rumah mana, Kak? Alamat rumah saya domisili di Ngadiluwe, di Desa Purwokerto. Kalau kalian tahu Puskesmas Ngadiluwe itu nanti ke selatan dikit ada jalan ke timur, nah di situ. Nanti ke timur. Tadi Mas Kidir kayaknya mau tanya. Tanya apa, Mas? Apa? Nggak denger ya? Boleh yang lain kalau mau tanya. Motivasinya kakak ikut ini itu apa? Semangatnya Ikut apa? apa ya? APM ini. Oh, motivasi ikut LPM. Iya. Masih ikut LPM tuh awalnya saya mau belajar desain gitu ya. Soalnya dari awalnya saya juga udah belajar desain dari SMK. Terus karena prodi saya nggak sejurusan, sedih sekali. Itu akhirnya saya mau ngembangin skill desain saya, jadi saya masuk LPM. Gitu. Tapi di LPM saya nggak masuk divisi media. Dulu sekolah mana, Kak? Oh, saya dulu SMK 1 Kediri, SMK Negeri 1 Kediri. Kalau orang Kediri nyebutnya STM.
Iya tahu Kak. Oh, Misal apa? Meksa. Iya, Smeksa bisa. STM mana? STM Negeri 1 Kediri. Yang sebelahnya SMA 2 Kediri itu loh. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau sudah cukup, ganti ke kakak yang lainnya boleh banget. pengalaman menariknya Kak di LPM Kak, ceritain dong. Apa ya pengalaman menarik tuh, semua menarik di LPM. Apa Kalau yang nggak menarik apa? nggak ada, semua tuh menarik karena kayak setiap kegiatan tuh mesti meninggalkan bekas tersendiri. Ya, tapi kan pasti ada Kak. Nggak mungkin ada yang menarik tapi nggak ada yang nggak menarik. Oh, mungkin yang nggak menarik itu pas waktu saya kepilih jadi sekretaris ya, mungkin itu nggak menarik sekali. Itu saja kayaknya. Cukup Mas Syafi'i? Halo? Ada yang... Gimana Mbak Dia? Ya, Mbak Yosi sudah rampung. Udah kayaknya. Udah. Terima kasih teman-teman. Bisa dilanjut ya. Selamat bertemu di kegiatan offline. Mungkin Mas Firnas bisa memperkenalkan diri. Halo Mas Firnas. Nggak ada ya. Berarti lanjut ke Mas Syafi'i ya. Selamat malam Kak. Salam. Mungkin ini sing di sini semuanya dari Jawa atau ada yang luar Jawa nggak? Jawa Mas, alhamdulillah. Lokalan. Bisa kan ya? Oh, cukup bareng ya. Soalnya nanti tak campur-campur bahasa aku. Ini mungkin yang kelompok udah tahu, jadi aku nggak usah kenalan. Tapi kayaknya lebih penting kenalan deh. Oke, perkenalkan ya. Namaku Ahmad Syafi'i. Asal dari Yogyakarta. Ada yang dari Yogyakarta enggak ini? Atau yang punya cita-cita pengen ke sana? Saya Mas. Enggak tanya. Saya Mas. Dulu sekolahnya di sana Mas. Wah, gimana ini Serina ini? Gimana Santona Mas. sekolahnya? Di Kaliurang. Oh, SMA? Di MA Sunan Pandanaran. Bocah pondok iya, arek Pandanaran. Kok gak tahu ketemu aku? Biasanya Bibsayan aku mesti rono. Enggak, takdirnya ketemu, belum ketemu. Oke, tak lanjut ya. Terus sekarang tinggalku di daerah Gor. Ada yang rumahnya Kediri terus dia di daerah Gor gak ini? Saya Mas. Katanya Mbak Yosi nggak diluwe. Gor nggak diluwe ku atur loh Mbak. Saya nomaden. Saya Mas. Oke. Terus bagian saya di LPM itu divisi sastra. Ada yang suka sastra nggak ini dari teman-teman angkatan baru ini? Saya Mas. Suka apa? Cerpen, puisi atau prosa atau novel malahan? Novel. Wah, banyak ini. Suka baca novelnya siapa ini?
Kirelie atau Iya. Eka Gumiwang. Wah, genre anu, Habibur Rahman, Kak. wah, mantap, Habibur mantap. Rahman, Kak. Ada yang pernah nganu nggak baca novelnya Eka Kurniawan yang dendam, yang seperti dendam rindu harus dibalas tuntas? Ada yang pernah baca belum ini? Saya, Kak. Oke, mantap, mantap. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, nah iso tapi jangan tanya lah. Suaranya apa merasa kayak gue? Kalau di divisi sastra itu tugasnya ngapain aja, Kak? Oke, Mbak Arum fokus di divisi sastra itu sebenarnya ya banyak sih. Kayak contohnya ya, yang tahun ini ada buletin sama pembuatan buku antologi cerpen, atau pelatihan sama diskusi yang biasanya itu loh yang hari seminggu sekali yang rasa-rasa progresif itu nanti kan bisa yang isi dari sastra juga, entah diskusi buku novel atau diskusi atau bedah puisi atau gimana. Jadi dari anak-anak sastra itu sih buat buletin itu kan termasuk yang bagian program dari divisi sastra itu, yang buat buletin serah itu. Ada yang pernah baca buletinnya belum ini? Atau malah belum tahu kalau dedikasi ada produk itu? Tahu. Belum tahu, Kak. Kalau yang belum tahu nanti bisa buka IG, terus klik link di biografi itu kan ada linknya, terus download, terus dibaca-baca isi dari buletinnya, berkenalan lah. Di situ kan menghimpun karya-karya sastra dari teman-teman yang ada di IN, terutama dari dedikasi juga. Monggo yang lain. Motivasi mengikuti LPM dedikasi, Kak. Motivasiku belum LPM. Yo karena ingin meningkatkan skill aja sama mengasah lah, kan merasa udah punya skill toh. Nah, maksudnya ngerasa kalau kayaknya ini skillku, terus mau tak asah, akhirnya lihat-lihat tadi ya, lihat di IAIN yang cocok sama skillku apa, akhirnya ketandol lah di LPM karena kan tulis menulis kayaknya cocok, udah terus akhirnya masuk, ternyata nyaman lah di situ karena emang cocok sama skillku, bisa ngasah malah nambah skill yang lain lagi malah. Udah sih, kalau motivasi nggak banyak, nggak muluk-muluk juga. Kak dulu sekolah di mana? Oke, dengan dari Mas Torek, sekolah aku dulu di Jogja Mas, di Bantul, di LP, di Mantiga Bantul. Kalau teman-teman dulu pernah piknik atau wisata ke daerah Parangtritis, biasanya melewati sekolahku. Jadi kayaknya nggak merhati. Sekolahnya di agak masuk soalnya di Bantul. Saya manggon nanti Mas. Manggonku nanganu bro, nang Cedek Igor, daerah Banjarmelati. Mohon maaf ya, tadi buat di sastra itu program kerjanya ada
tadarus puisi nggak? Kayak membaca puisi gitu nggak, Kak? Kalau untuk tahun ini belum ada mas, apalagi kan pas barengan pandemi juga, jadi kayak nggak proper lah kalau mau buat tadarus puisi itu. Tapi yang udah berjalan itu yang di YouTube, itu kan juga termasuk program, tapi umum sih itu yang di YouTube yang baca puisi itu. Kalau tadarus puisi masih belum karena juga pandemi kan, jadi masih kayak sebatas buat karya yang tulis dulu. Kalau ngadain kayak tadarus puisi, baca-baca puisi itu masih belum, apalagi kan kemarin masih gencar-gencarnya PPKM kan, dari bapak kita semua kan, Pak Jokowi. Boleh kok nanti teman-teman kalau ternyata banyak yang suka deklamasi, boleh lah nanti kapan-kapan kita ngadain tadarus puisi gimana gitu. Nanti dedikasi bebas sih mau berekspresi kalian. Iya toh Pak Eko? Monggo yuk, ayo. Aneh-aneh kayak ini. Oh, tengah. Kalau nggak ada, ini saya gantiin Mbak Dia. Kita mulai perkenalan lagi ya dari pengurus LPM. Monggo Mbak Mayang bisa perkenalkan dirinya. Mbak Mayang, monggo bisa perkenalan ke teman-teman yang lain Mbak yang belum kenal. Mbak Mayang, halo. Oh iya, aku dari Prodi Studi Agama-Agama. Ada yang dari Prodi Studi Agama-Agama nggak ini? Oke, monggo Mbak Mayang kayaknya lagi baru bergabung ini Mbak Mayang. Monggo perkenalkan dirinya. Halo. On cam Mbak, biar teman-teman yang lain tahu Mbak. Bentar Mas, bentar. Mas yang lain dulu dah, aku lagi makan soalnya. Tapi Monggo Mas Maulana bisa perkenalkan dirinya yuk. Monggo Mas Maulana. Kayaknya Mas Mau lagi sibuk ini. Boleh lah Mbak Sinta yang tadi MC, perkenalkan dirinya dulu Mbak. Kayaknya tadi Semen juga belum perkenalan. Sudah Mas tadi Mas. Oh ya udah, sekarang dari anggota baru yuk. Monggo Mas Torik, perkenalan dirinya Mas. Yang belum kenal ini kayaknya. Ya Kak. Kalau lagi nggak dijalin boleh lah Mas hidupin kameranya. Kenapa Kak?
Gimana Mas Torik ini? Suaranya kok nggak ada ini? Oh belum ngomong. Ada apa Kak? Maaf. Gimana Kak? Dari mana ini Mas Torik asalnya? Diri Kak, rumah Jamsaren dekat Pasar Bayi. Namanya Torik siapa ini? Torik itu Kak. Gue diceritain nih kenapa kok bisa milih masuk LPM? Masuk LPM karena saya ingin mengasah wawasan dan menambah ilmu-ilmu yang ada di LPM dedikasi. Saya minat saya di LPM, saya ingin mengambil fotografi, saya ingin menambah ilmu-ilmu tentang fotografi, Kak. Oh, oke. Tahu dari mana LPM-nya, Mas? PKK ada promosi UKM dan UKK. Dari jurusan apa, Mas? Komunikasi penyiaran Islam, Kak. Ini kayaknya kalau kemarin udah dari data yang masuk banyak banget nih dari KPI ini. Ya, Kak. Oke. Ada yang mau diceritain lagi nggak, Mas? Monggo kalau mau cerita atau mau bebas ini. Kegiatan LPM itu apa aja sih, Kak, setiap tahunnya? Acaranya LPM setiap tahun apa sih, Kak? Kalau acara rutinnya itu ya yang wajib itu open recruitment ya. Tapi nanti setelah open recruitment ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Lebih lanjut bisa Pak Eko dijelasin. Pak Eko monggo Pak jelasin Pak acara-acara LPM Pak. Pak Eko itu ketua kita bersama ini. Bagaimana Pak Eko? Monggo Pak. Ada yang tanya kegiatan LPM itu Pak. Nanti jadi loh teman-teman ini setelah ini kan kayak yang di pamflet yang disebar di grup itu loh. Itu kan pelatihan jurnalistika dasar. Nanti di situ teman-teman dilatih tentang jurnalistikan lah. Banyak banget tentang pembayaran kita, terus fotografi dan yang lain. Saya tahu kegiatannya itu. Sama kegiatan yang mingguan itu kayak diskusi-diskusi itu juga ada. Pripun Mas, ada yang ditanya lagi nggak ini? Nah, ini ngajak ke teman yang lain karena sudah nggak kewongan. Udah Kak, itu saja yang saya tanyakan. Oke, selamat bergabung ya, tambah semangat. Oke, ya. Belum play pokoknya. Ya. Ayo Mbak Mayang, udah siap belum ini ya? Monggo perkenalan ke adik-adiknya, ke teman-teman deh, ke kawan-kawan yang lain. Monggo Mbak Mayang perkenalan ke teman-teman yang lain. Kayaknya udah siap nih Mbak Mayang ini. Monggo lanjutkan. Nah, kalau ada pertanyaan ke saya itu ya Jabri saja ya. Saya double kegiatannya. Tak pantau terus tenang ya. Siap Pak, siap. Monggo Mbak Mayang ya, kayaknya udah siap ini Mbak Mayang.
Atau kalau enggak, Mbak Hurin, monggo kenalan. Gimana Mbak Mayang? Siap belum ini? Ngapain? Kalau belum, adik-adiknya dulu teman-teman yang lain dulu. Udah Mas, udah siap. Langsung aja nih ya. Wis, monggo Mbak Mayang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Savitri dari asal Lumajang dari Prodi KPI. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Lain Mbak, namanya di LPM. Pengalaman di LPM yang kayak mana nih? Yang mana dulu? Ya, dari awal, dari masuk, terus ikut kegiatan-kegiatannya. Terus aman sekarang di bagian apa? Jadi awal saya masuk LPM itu karena pertama-tama karena jurusannya saya kan KPI. Jadi saya baca-baca di pamflet-pamflet kok LPM itu yang dipelajari di KPI ada di LPM. Akhirnya saya ngambil di LPM. Nah, sekarang saya ada di jurusan sastra. Jurusan sih apa? Divisi sastra. Pinginnya sih gitu, tapi nggak tahu. Udah mungkin Mas, ada lagi? Pengalamannya berkegiatan di dedikasi Mbak. Mbak ceritain dong. Kali aja ada yang menarik ya. Jadi kegiatan di dedikasi yang menarik menurut saya nih. Nah, itu waktu di PJDD, terus pengenalan kayak teman-teman, dapat teman-teman baru gitu kan. Apalagi kan saya kan orangnya suka, ya gak suka sih, tapi kayak mut-mutan gitu loh. Kadang kalau pengen nulis ya nulis gitu kan. Nah, saya itu dapatnya di pelajaran materi-materi yang gimana cara menulis yang bagus itu aja di PJTD. Nah, waktu itu saya juga pernah lagi ikut PJTL di IAIN Ponorogo. Itu lumayan sih. Jadi kita tuh di LPM gimana ya? Selain mendapat teman baru, ilmu baru, nanti kalau ada keinginan, bukan keinginan, aneh kan kita ingin mendalami jurnalistik lebih lagi kayak materi investigasi atau gimana. Nah, kita tuh bisa kayak gabung di PJTL UKM lain, iya benar, UKM lain di luar kampus IAIN Kediri kayak gitu. Mungkin adik-adik nanti juga kalau pengen tahu nih gimana LPM di luar lah, itu bisa kita ikutin kayak gitu acara-acara yang di UKM lain. Gimana Mas? Pengalamannya Mbak, pas nulis berita atau pas lagi ngapain lah? Ada nggak pengalaman uniknya? Pas nyari-nyari berita atau pas lagi ngapain di LPM? Yang unik dari pengalaman ya, itu kayaknya waktu apa ya, banyak sih soalnya Mas. Waktu kayak pengalaman kayak kita lagi rapat nih, nah kita tuh nggak cuma rapat doang, tapi ada bercandanya juga. Terus waktu kalau nggak di LPM nih, kita nggak mungkin kayak liputan nih, liputan nggak mungkin kita ketemu dengan orang penting di kampus. Nah, kalau di liputan kita kayak ketemu rektor, kayak ketemu pokoknya orang-orang penting di kampus gitu loh Mas. Nah, itu bisa lewat liputan. Nah, itu menurut saya pengalaman yang bagus sih. Gimana Mas, ada lagi? Iya, ada teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang ditanyakan nggak? Izin nanya Kak. Ya. Yuk, monggo yuk.
manfaat mengikuti LPM dedikasi itu apa sih? Pertama ya, manfaat ya banyak banget deh. Soalnya pertama kita diajarkan berorganisasi. Nah, manfaat dari organisasi kan pasti jelas banyak banget manfaatnya. Nah, kedua, apalagi kita nih, kita yang punya minat di bidang kayak media, kayak buat poster atau apapun gitu, terus kayak kepenulisan. Nah, itu kan manfaatnya membuat kita menjadi lebih tahu, oh ini loh cara menulis yang benar dan baik gitu. Menulis berita yang benar dan baik kayak gitu. Kan tanpa ya bener sih kita bisa ikut LPM lain, bukan LPM, organisasi-organisasi lain. Tapi cuma di LPM kita bisa mendapatkan pengetahuan jurnalistik. Nggak mungkin kan kita ikut LPM organisasi LPM apa sih? Ikut UKM lain, tapi itu. Tapi gimana aku ngomong apa sih ya Allah? Kan nggak mungkin kalau kita ikut UKM olahraga nih, nggak mungkin kita jadi yang minatnya di sastra atau kepenulisan mendapatkan di UKM lain kayak gitu. Mungkin kurang jelas, Mbak Juli. Gimana nih, ada lagi dari teman-teman yang lain? Bukannya ikut LPM apa? Hah? Suka duka ikut LPM. Suka dukanya ikut LPM. Kalau sukanya banyak, termasuk tadi waktu rapat, terus kayak kita ketemu orang penting, kan jarang-jarang nih mahasiswa ketemu orang pentingnya kampus kalau nggak ada permasalahan mungkin. Nah, kalau dukanya apa dukanya? Dukanya nggak ada sih, Dek. Seneng terus soalnya saya. Ngapus sih. Gimana? Ada lagi? Ngapus sih banget. Udah enggak, itu saja. Yang lain 35 lainnya ada yang tanyain nggak ini? 36 sekarang. 38. Oh, 38. 37 nambah lagi. Oke. Mungkin cukup itu ya, Mbak Mayang. Sekarang lanjut ke Mas Firman. Ini Muhammad Nur mau tanya ini. Muhammad Nur siapa? Kalau enggak, monggo Mas Firman sih. Bentar mas. Apa itu solusi buat yang awalnya nggak mempunyai basic karya sastra terus mau ikut LPM ini gimana agar supaya bisa lebih mendalami ke apa itu bidang karya sastra? Ditanyain ke siapa ini Mas? Semuanya tahu Mbak Mayang atau siapa ini? Spesifiknya. Pun sak kersone mas, sak kersone. Oh, siap. Sakit, Gimana Mbak Mayang? Monggo. Mbak Mayang kayaknya Mas Syafiq aja yang jawab, yang lebih berpengalaman di bidang sastra ya kan. Oke, sekalian ya yang divisiku sastra. Sebenarnya ada Mbak Ines, tapi Mbak Ines nggak masuk ini. Dia kan yang bagian penanggung jawab di sastra PJ. Tapi kalau sekalian aku ya nggak apa-apa lah. Ini kalau masnya ini kan belum ada basic. Tapi kalau mau belajar tentang sastra juga bisa sih. Nanti bisa di luar forum atau nanti bisa minta diadain pelatihan penulisan puisi atau penulisan cerpen atau penulisan yang lain, karya sastra yang lain. Atau nanti kita bisa belajar dari membedah suatu karya, misalnya kita membedah puisi lah. Atau nanti di luar forum kita ngopi, kan lebih santai kalau kita ngopi kan. Kalau mau belajar tentang sastra nggak apa-apa mas, santai mas, didedikasi itu mas. Pokoknya sampean belum mulai enak. Apa pokoknya pengen siap dari berkembang mas. Terus mas.
Gimana Mas, sudah atau belum pertanyaan tadi? Sampun Mas, pun matur suwun. Siap, siap. Semangat boleh ya. Monggo yuk Mas Firnas, perkenalan, dilanjut perkenalannya ya. Monggo Mas Firnas yuk. Halo, krungu suaraku. Tunggu Mas, ya mantap, mantap. Sorry bahasa Jawa. Ya, sepurane ini mohon maaf ini videonya kameranya agak terang karena ya gitulah. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Firnas ya. Oh, panggilannya Firnas sih. Dari divisi news ya. News itu berita. Ya udah itu aja sih. Apa nih Mas? Gitu tok. Pengalamannya Mas. Kalau enggak ya di divisi itu ngapain aja sama? Kalau di divisi news itu kita khususnya untuk mencari tugasnya ya liputan berita. Biasanya beritanya itu ada beberapa ya, ada straight news atau berita beda nih. Pokoknya berita yang insidental gitu, kayak berita-berita acara kayak gitu yang isinya itu singkat gitu loh. Nah, ada juga yang berita yang agak panjang, biasanya kita, tapi jarang banget ini ya, kayak mungkin menelusuri atau investigasi itu, tapi jarang banget, bahkan mungkin belum pernah. Nah, terus yang ada juga feature ya, feature itu tulisan-tulisan ya berita, tapi mungkin lebih santai ya isinya gitu. Jadi kebanyakan sih liputan kalau news itu. Kalau diskusi pun juga ada, namanya kelas mengalir, itu kita sebagai penanggung jawab. Kelas mengalir itu ya kita di setiap itu ada lebih ke teknis ya, seperti latihan menulis, cara menulis berita kayak gitu. Nah, nanti ada materinya dan ada juga prakteknya, tapi ya gitulah pokoknya. Kadang-kadang ada kendala sih, ada kendala sedikit di prakteknya, tapi alhamdulillah masih tetap jalan gitu. Gitu kalau di divisi news ya. Kalau pengalaman sih yang ya, kalau yang untuk liputan ya, mungkin saya juga belum sampai liputan yang aneh-aneh gitu ya, belum sampai itu. Ya masih liputan-liputan biasa gitu. Tapi yang paling mungkin itu yang pertama kali saya liputan ya, pas masih di magang, tahun pertama masih maba, itu saya didapat ini tentang apa, sarana pras kampus itu parkiran di kampus 1 itu dulu masih jenenge tanah gitu loh, pokoknya tanah. Jadi ketika hujan itu terus pokoknya becek dan seterusnya gitu. Nah, waktu itu kita liputan ke sana, ke bagian sarpras sama ke satpam barang mahasiswa gitu. Nah, setelah berselang beberapa waktu itu ternyata sudah akhirnya didandani di pave gitu. Ya entah karena berita itu atau mungkin karena memang sudah waktunya. Ya nggak tahu gitu. Tapi saya senang gitu. Saya senang karena alhamdulillah ada perubahan gitu. Entah karena beritanya atau apa ya, alhamdulillah sudah berubah gitu. Saya senangnya di situ. Ya mungkin itu aja sih Mas. Maaf tadi masih terlambat bergabung. Tetap semangat. Siap Mas, terima kasih Mas. Monggo teman-teman yang baru ada yang mau ditanyakan nggak ini? Monggo. Mas Firnas ini suka ditanya kok. Karena biasanya kan dia yang tanya. Monggo Mbak Lailiah ya.
Kalau di LPM ini setiap divis itu ada event-event sendiri toh Mas? Atau kan tadi katanya yang yang tadi Mas itu tadi katanya kalau di divis news kan ada event penulisan berita. Terus apakah di divis-divis lain itu juga ada event-event sendiri gitu? Iya, iya. Tak jawab ya Mas, langsung. Ya, monggo Mas Yunus ya. Iya, iya. Kalau di news itu eventnya ya itu tadi. Memang di setiap divisi ada program kerja itu pasti ya. Nah, dalam bentuk event-event itu. Kalau di news itu ada yang namanya rapat redaksi. Jadi nanti kita rapat gitu membahas kira-kira isu-isu apa yang mau diangkat untuk ditulis gitu. Jadi nanti kita bagi kelompok khususnya untuk anggota magang biar berlatih menulis gitu. Jadi kita bagi kelompok nanti itu. Itu biasanya setiap 1 bulan sekali ya gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada misalnya kebentuk acara ada acara lain yang lebih besar di LPM itu biasanya kita ya cancel dulu karena semuanya repot di sana gitu biasanya. Tapi tetap ada gitu. Nah, untuk divisi lain mungkin banyak ya. Mungkin sastra juga bisa dijelaskan Mas Syafi'i sendiri gitu. Kalau dari news sih mungkin itu. Kalau penulisan berita itu sebenarnya bukan event ya, tapi ya memang rutinitas gitu. Jadi sudah tugasnya ya memang kerjaannya itu gitu. Jadi nggak hanya kalau yang rapat redaksi itu 1 bulan sekali ya gitu. Tapi biasanya kalau ada acara-acara tertentu itu atau mungkin ya kejadian-kejadian yang tiba-tiba di kampus itu kan kita harus reaksinya mungkin ya langsung liputan gitu. Nah itu kita biasanya tetap menggerakkan dari teman-teman magang itu kita mengajak gitu biar tetap ya latihan menulis lah intinya. Mungkin itu sih Mas. Siapa? Oke, Pak Eko monggo. Apa? Ada apa ini? Divisi itu Pak. Dosen Pak, divisi. Oh ya. Sastra. News itu. Ulap yo. Ulap. Untuk divisi-divisi itu ada matahari kok. Ya. Kira-kira ada news, ada views, ada media, ada jaringan kerja dan atau public relation ya, dan juga perusahaan. Dari 5 divisi itu punya tugas masing-masing ya. Kalau di news itu fokus ke tulisan yang berupa berita, karya jurnalistik yang berupa berita. Beritanya bisa macam-macam ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut di pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Contohnya ya kayak straight news atau berita yang sering kita lihat di Facebook kayak di detik.com, di AG243. Kalau suka melihat Facebook. Terus kalau yang agak panjang itu seperti tulisan di Tempo, tulisan di Kompas yang namanya Deep News, berita panjang. Ada berita namanya features atau soft news, berita yang agak agak ringan terkait sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik yang dibahas lebih segar gitu. Kalau views ke opini, resensi sama review ya. Untuk karya-karyanya dan juga diskusi terkait isu lokal maupun isu nasional itu views. Terus kalau ada sastra kali ya, sastra nggak disebut ya, ada sastra lupa tadi. Terus ada sastra, divisi sastra ini lebih ke cerpen ya, terus puisi ya seperti itu ya. Main puisi, karya-karya yang sastra. Terus kalau media itu yang mengurusi video-video, uploadan, desain, infografis, itu yang bagian media ya itu. Terus yang bagian public relation itu lebih kepada hubungan di luar, sama kayak open recruitment, terus pengadaan follow up, itu untuk public relation, mengurusi terkait hubungan keluar maupun hubungan ke dalam.
Kalau perusahaan lebih kepada pengadaan dan inventarisasi. Seperti itu teman-teman ya. Di LPM seperti itu. Apalagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Monggo teman-teman yuk langsung dijawab. Sampai mau ketemu malah enak. Besok kalau mau ketemu tenang tak ketemu besok. Tapi rada awan-awan ayo. Karena mau ke kampus dulu. Ya teman-teman tidak ngopi. Ayo. Ya kalau mau ke kampus juga tak tunggu di kampus. Kalau mau ke kampus. Ngopi kemana Kak? Ngopinya di mana? Biasanya saya mungkin apa namanya bisa di kalau siang kantin masih buka ya. Kalau mau ke kantin apa itu di kalau dekat kampus tuh mungkin di Masbu ya. Yang dekat apa sih kontrakannya siapa? Kontrakannya Mas apa mau ya? Yang kontrakan di gang satu itu ya. Di Masbu. Nah, itu di Masbu mungkin ya kalau sore-sore bisa di situ. Kalau siang-siang atau sore. Kalau pagi masih itu ya urusan di kampus. Nah seperti itu urusan di kampus. Kalau mau jalan-jalan di kampus ya monggo, nanti hubungi saya dulu. Tak omongkan satpam. Biasanya satpam adalah public figure yang sangat ditakuti oleh mahasiswa. Apalagi di pandemi saat ini. Saya mas ini gampang. Kalau masuk kampus kan sering ditanyai kan. Bilang aja anak LPM. Aman. Ya seperti itu. Calling saja. Saya yang ya di grup itu ya Ahmad Eko Hadi nama saya. Ahmad Eko Hadi. Bisa Japri. Kak bisa dengar lagi yang divisi kelima dan 6. Oh, yang kelima dan 6. Public relation dan perusahaan ya. Public relation itu hubungan keluar ya, menjalin hubungan kita yang di luar itu, misalkan di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, suatu forum pers mahasiswa yang lingkupnya nasional. Kita sering kali ada event-event atau pelatihan-pelatihan juga kita hubungi dengan itu, baik secara offline maupun online. Itu kan kalau sama mahasiswa, kalau tidak pers mahasiswa mungkin di kalangan itu ya LBH, lembaga bantuan hukum, terus aktivis lain, organisasi lain mahasiswa. Terus yang di bidang jurnalistik kita ada hubungan dengan aliansi jurnalis independen, jurnalis ya. Kadang kita juga berhubungan dengan semua organisasi jurnalis seperti ICDI, PWI, terus yang lainnya. Itu hubungan public relation ya. Kalau perusahaan ya masalah itu pengadaan sama inventarisasi sama peminjaman barang di LPM seperti buku atau yang lain. Kalau teman-teman mau pinjam buku buat apa atau buat dibaca, itu bagian perusahaan. Juga pengadaan KTA gitu. Teman-teman seperti itu ya. Tribun jangan lupa ikut PJDD. Enggak, teman-teman ditanyakan kayak ini langsung dijawab. Yang lain ya. Sampai Pak Eko aja. Jangan lupa ikut PJDD ya. Yang rumahnya Jombang, kalau tidak bisa di Kediri, nanti PJDD-nya di Jombang. Atau rumahnya Mojokerto, Sidoarjo, PJDD-nya di Jombang ya, kok tak delegasikan. Kalau Kediri jauh, kalau bisa di Kediri ya nggak apa-apa di Kediri, biar ketemu teman-temannya. Rumahnya daerah selatan, daerah Tulungagung ke selatan ya, nanti dilempar aja di PJDD Tulungagung. Tapi mending ya ikut PJDD-nya di dedikasi ya di Kediri ya. Segera daftarkan diri sampean ya, konfirmasi. Karena sangat penting sekali ini. Ya jadi satu. Ya, jadi satu. Cuma kalau mungkin teman alasannya jauh gitu kan. Sebenarnya kita tidak menerima alasan. Ya alasannya jauh, kita tetap cari solusi alternatif. Begitu teman-teman.
Monggo segera daftarkan diri Anda. Monggo ini teman-teman, saya tanyakan ya ini. Kalau belum ada lanjut ke mas-mas yang lain ini. Oh, monggo. Mas Dina gitu. Oke, monggo. Saya tanyakan Pak jadi nggak apa-apa. Los ya. Kalau belum ada, langsung Mas Maulana, monggo bisa perkenalin dirinya. Ya, terima kasih Mas Safi sudah dikasih kesempatan buat lagi. Perkenalkan, nama saya Maulana Nurdin Faruq. Saya angkatan 2020 semester 3 asal kota Kediri, asal Kabupaten Kediri. Mungkin ada yang rumahnya Kediri Barat, Semen, ya daerah situ. Saya didedikasi ikut di divisi news. Selama 1 tahun ikut dedikasi udah lumayan banyak pengalaman yang didapatkan. Saya masuk kuliah juga langsung online, jadi belum pernah merasakan perkuliahan secara offline. Dan di dedikasi ini alhamdulillah saya dikenalkan mengenai susunan kampus dan sering diajak ke kampus juga. Di News sendiri sering mengadakan kegiatan wawancara. Saya pernah wawancara yang mana kok? Rektor ya? Birokrasi aku. Ya, itu dan banyak lagi kegiatannya. Mungkin teman-teman nanti yang berminat di news nanti akan ketemu saya dan Mas Firnas juga di news juga. Siap. Mungkin itu Mas Abi yang bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin Mas Abi? Ada yang ditanyakan ya. Oh iya Mas, sampai dari mana Mas Maulana? Rumahnya? Dari Kediri Barat, Kediri Kabupaten Mas, Semen. Arah itu Kedai 66. Mungkin teman-teman yang mau ke Kedai 66 atau ke air terjun dulu mungkin bisa mampir ya nanti. Enggak Mas Maulana tempat itu langsung mampir aja. Kalau teman yang banyak nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya, langsung ini terbuka terus sih rumahnya. Ditunggu ya nanti teman-teman di waktu pelatihan nanti. Ini itu saja, kalau nggak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita. Mas Maulana bisa ceritain Mas? Ya Mas Abi. Gimana Mas? Nggak perlu Mas Abi, mana? Ada dengar. Gimana Mas Abi? Uniknya suka ditanya pas nyari berita. Gak ada suaranya Mas. Oh iya, apa. Nyari berita nggak semudah yang dibayangkan ya. Jadi kita banyak hal yang tidak disangka. Kita apalagi kita kan, saya pernah wawancara ke wakil rektor 2, wakil rektor 1 juga pernah. Mungkin ya ada lah kendala, pasti ada. Mungkin orangnya sibuk, kita harus sabar menunggu. Sudah ditunggu lama, ternyata orangnya ada kepentingan lain seperti itu.
Ya seperti itu kalau cari berita. Jadi kita harus sabar. Itu maksudnya. Ini tuh Mas Abi. Kalau di penulisan berita sendiri ya nggak ada kendala sih, aman aja kalau soal penulisan berita. Mungkin itu waktu pengumpulan data aja, wawancara aja itu yang mungkin ada usaha lebih. Siap. Teman-teman ada yang pertanyaan lagi ya. Enggak lanjut ke yang lain. Gimana enggak kedengeran Mas Abi? Gimana ini suaraku kamu enggak ini? Putus suaranya. Terus aku mau tak sengaja putus. Untuk teman yang lain untuk menghemat waktu mungkin besok pas PJTD bisa pas PJTD. Kalau untuk sekarang bisa tanya-tanya dulu lah PJTD itu apa, kegiatannya apa, kayak gimana, nggak apa-apa. Saya kasih waktu sampai jam 9.15 agar nggak kepengen lah. Teman juga bisa juga jam 9.15 Pak, 8.45. Untuk perkenalan teman-teman nanti bisa pas PJTD untuk menghemat waktu. Jadi ini saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang baru untuk tanya-tanya kegiatannya pas PJTD itu kayak gimana, LPM itu sebenarnya kayak gimana sih. Kalau tadi yang dijelasin sama atau yang lain belum jelas bisa ditanyakan lagi, nggak apa-apa. Monggo teman-teman, masih sampai jam 9.15 yuk. On mic nggak apa-apa. Apa jam 9 saja Mas Abi ya, sampai jam 9 saja. Gimana Pak Eko? Maksudnya jam 9 sudah jam 9 saja. Siap caranya. Siap. Ya kepengen nih jam. Untuk pra PJTD-nya bagaimana Mas Abi, ada informasi pra PJTD? Untuk pra PJTD monggo teman-teman langsung bisa daftarin. Rugi kalau nggak daftar. Kalau untuk pembayaran nanti bayarnya bisa pas. Oh, pra PJTD. Pra PJTD. Nggak fokus. Jadi nanti teman-teman sebelum PJTD itu nanti ada pra PJTD kegiatannya, insya Allah untuk tanggalnya itu sebentar lagi kok. 10 Oktober, hari Minggu depan. Hari Minggu di kampus. Jadi teman-teman yang orang jauh bisa persiapan diri dari sekarang. Rugi kalau offline ya PJTD. Jadi acaranya offline ini tanggal 10 di kampus. Ya, PJTD-nya wajib ya. Kalau tidak darurat banget harus ikut. Kalau darurat tidak bisa, misalnya asam urat atau kolesterol, atau waktu itu sampai kena stroke mendadak gitu kan, nggak bisa gitu ya, bisa nanti di lain waktu kita delegasikan. Kalau bisa ya harus ikut. Kalau belum ikut PJTD ya kita delegasikan keluar. Karena kan apa ya, tak kira saya tidak ini belum ada keputusan SK kuliah offline apa diberlanjutkan online. Cuma misalkan nanti teman-teman datang, diusahakan saja untuk datang saja ya, karena acaranya 3 hari ya. Jadi pertemuan ini sangat penting, karena ya penting lah pokoknya, karena tidak hanya sekedar materi saja, juga ada pengenalan dengan
setiap anggota dengan pengurus dengan alumni juga. Jadi banyak sekali yang dilaksanakan waktu PJTD itu. Ya, rencana 3 hari ya. Nah, di apa tempatnya juga sudah ada. Menginap nanti sudah disediakan semuanya fasilitasnya komplit ke Saudi. Yang dibilang itu Ya, gitu. Mau lanjut. Tapi jadi teman-teman nanti siapin diri ya, tanggal 10 nanti ada pra PJTD di kampus. Acaranya offline, jaga diri. Kalau yang putra bisa datang hari Sabtunya atau Jumatnya dulu terus nginep. Pak Eko ada penginapan kok, aman. Kita bisa ngopi-ngopi dulu lah malam minggunya sebelum pra PJTD, ya Pak ya. Bisa. Kalau nginep dulu di apa kontrakan saya juga bisa. Jadi rugi nih kalau teman-teman nggak berangkat itu. Pokoknya kontrakan kami satu mau ya kena nginep di kontrakan kami satu mau kamu apa mau ya? Ya disolikin maksudnya. Oh ya. Atau di kosnya teman-teman putih. Nanti pada umai. Mbak Mayan itu siap ini menampung teman-teman. Mbak Vina sama Mbak Maulida siap ini menampung teman-teman juga. Karena rumahnya ngasinan sama ngeronggo. Iya, monggo. Monggo kalau di Semangga nih loh. Tidak perlu khawatir tempatnya. Rugi nih loh teman-teman nanti pas pra PJTD nggak ikut karena hitung-hitung mendangi kampus. Kuliah online nggak tahu wiro kampus. Monggo teman-teman bisa main-main ke kampus, teman-teman persiapin pra PJTD atau yang belum daftar PJTD segera daftar lah. Rugi atau kalau mau cari pengalaman lain ya ikut delegasi di LPM lain, tapi tak saranin mending yang dari dedikasi sendiri karena dia nambah teman yang satu kampus. Nanti temannya kan juga di Kediri. Gimana, ada yang tanyain gak ini pas tentang PJTD-nya atau pra PJTD-nya atau yang lain? Monggo teman-teman dikasih waktu sampai jam 9. Awas ini dedikasi mulai berkurang Pak, Pak wongnya Pak. Saya wongi. Di acara PJTD itu apa aja sih Kak? Kalau di PJTD itu nanti ya pelatihan-pelatihan tentang tulisan berita, terus tentang fotografi, tentang sejarah dari pers sendirian. Dedikasi kan bergeraknya di bidang jurnalistik kan. Nanti ada sejarah dari pers di Indonesia terutama ya pers mahasiswa, terus pelatihan selain penulisan berita sama pelatihan fotografi jurnalistik ya ini. Tapi ya hampir sama sih sebenarnya sama fotografi biasa, cuma ada tambahnya jurnalistik. Sama nanti ada pelatihan lain, banyak sih sebenarnya. Nanti pas pra PJTD ada rondonya kok. Tapi kalau untuk bocorannya sih ada pelatihan penulisan opini, terus wacana kritis juga di situ nanti. Banyak ilmu yang bisa diambil, aman. Mana, Torik? Jelas belum ini tadi? Makasih. Torik kudu melu iki wong ndi pesantren pesantren toh. Jam saran gak ada toh tempatnya kamu. Bagaimana Mas Torik? YTD Kak.
Ya, kepada jelas sih. Saya itu Apa Indosat ini sinyalnya buruk ini ya? Indosat. Ya, Misalnya ada yang dari pondok pesantren terus nggak bisa ikut PJDD nginep, udah putus surat langsung menghubungi Pak Eko atau Pak Mayang atau Mbak yang lain atau pendampingnya pas wawancara nggak apa-apa, langsung hubungi aja. Pendampingnya masing-masing. Semuanya family friendly gitu. Family friendly. Nanti kalau tidak dibolehkan sama pesantrennya tak bikin surat resmi ya biar bisa ikut. Atau orang tuanya tidak percaya, biasanya kan orang tua tidak percaya dibuatkan surat. Anakku nyandi untuk pra PJDD diusahakan datang ya, karena ada bimbingan khusus. Ya kalau yang jauh banget omae misalnya yo Blora, ayo Blora lah. Nah, jauh banget ya apa ikut itu saja langsung rapid langsung ikut yang PJDD. Nanti kalau minta nanti hubungi saja ya, langsung hubungi nanti biar dibuatkan. Bisa PDF nanti, PDF-nya bisa dikasihkan nanti formatnya. acara PJTD-nya kamu hari apa Kak? Tanggal 22 Oktober sampai 24 Oktober, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari santri itu sekalian memperingati hari santri ya Pak ya? Iya, memperingati hari santri. Ya masih kurang sekitar 2,5 minggu lagi ya. 2,5 minggu lagi. Di sela-sela itu kalau teman-teman memang ingin bertemu, ingin ngobrol, ingin lebih tahu, ya silakan bisa menghubungi pengurus-pengurusnya ataupun pendamping interviewnya ataupun CP-nya kemarin pendaftaran bisa. Diusahakan tetap bisa memberikan informasi kepada teman-teman dan mendampingi teman-teman ya. Di sini tidak ada namanya tidak bisa, semuanya belajar, didampingi, belajar bersama. Kemarin ada yang lucu bilangnya, Mas saya tidak punya bakat, tidak punya minat Mas. Pasti apa namanya ada lah semangat untuk belajar.